Ya, jadi teman-teman, malam hari ini kita mau, rasis. Hitam, kurus, pendek, hitam, dekil. Hitam. Shalom, kembali lagi bersama kami di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Halo, apa kabar sobat Boom yang lagi nonton? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Tentunya kalian harus sehat. Ya, lagi musim hujan nih, jadi Dingin-dingin. ya cuaca membuat kita batuk dan flu. Jadi malam hari ini kita kembali lagi dengan aku dan juga partnerku. Ya, kembali lagi sama Niel. Ya, setelah menghilang Beberapa. dari peradaban, akhirnya malam hari ini kita kembali lagi. Yeay. Tapi kita gak bareng Vivin ya teman-teman. Kali ini dia lagi ada suatu hal yang menghalangi Menyibukkan diri. Jadi Jadi malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang satu topik yang pastinya ini pernah dialami oleh semua orang. berarti kita juga dong. Termasuk kita juga dong. Iya. Semua orang kan. Kita Iya. juga orang kan. Yaitu tentang bullying. Oh, iya. Oh, yang kemarin ya ini bilang. Oh, berarti topik yang kemarin ku kasih tahu yang ini apa namanya? Dari korban jadi pahlawan. Ya, jadi tema kita malam hari ini adalah dari korban jadi pahlawan. Bener banget sih. Kalau dibilang dari korban menjadi pahlawan pasti tentunya masuknya ke bully ini kan. Nah, tentunya semua orang pasti pernah ngalamin lah. Ya mungkin dalam kehidupan kita dimaki-maki, dikatain, dipukulin. Ya pokoknya dipermalukan di depan umum lah. Tapi terkadang ini sekarang lah saat ini banyak sekali oknum-oknum orang-orang semuanya pokoknya banyak yang melakukan demo lah bahasanya, kalau bahasa kesannya demo, kampanye. Mereka ngomong stop bullying, anti bullying. Tapi ya kadang tetap aja masih ada orang-orang itu karena mereka kadang berpikir kan bully itu buat suatu kesenangan dia. Kalau dia bisa membuli orang, dia puas kan. Nah, pasti tentunya banyak lah teman-teman di rumah yang ngalami tentang bully ini pasti. Benar banget nih Nil. Jadi perilaku bullying ini tuh dapat kita artikan sebagai perilaku intimidasi yang dilakukan oleh seseorang yang mereka kayak menjadi pelaku yang mendominasi dan juga korbannya itu menjadi pihak yang lemah gitu. Iya. Benar. Dan itu juga perilaku bullying ini yang dilakukan berulang-ulang itu dapat melukai si korban, dapat melukai seseorang itu ataupun melukai individu itu. Iya sih. Dilukainya kan banyak kali, nggak cuma dari perasaan aja, bisa dari mental mereka juga kan, fisik mereka juga kena. Iya, benar. Pokoknya ya bully ini tujuannya buat ngerendahkan orang lah, mungkin salah satunya kan ya, menghina fisik lah, banyak lah. Tapi ya kau kan tahu kan, kau kan hamba Tuhan, terus setiap hari ketemu sama orang-orang mungkin di luar sana. Orang nggak kau tanya-tanya sama mereka atau sama pelaku lah. Ya aku juga termasuk pelaku juga sih. Kau tanya lah sama mereka. Ampun. Ya nggak, maksudnya nggak terlalu sering-sering. Wait a minute. Who are you? Pernah gak sih kau tanya sama mereka tentang ngapa sih harus membuli itu? Kenapa harus membuli? Iyalah, pastilah. Apalagi kan kita kadang-kadang berpikir kayak gini. Apa sih, aku gak pernah ngusik hidupmu, gak pernah ganggu hidupmu. Tiba-tiba dibully aku, tiba-tiba dikucilin aku. Kan kita bertanya-tanya gitu kan. Dan bahkan kayak kita mungkin menunjukkan hal yang sebaliknya gitu. Kita biasa aja sama orang itu tuh. Kita baik sama orang itu, kita mengasihi. Tapi malah orang itu bully kita kan. Iya. Jadi pertanyaan, kok tega banget sih ada orang yang jahat prinsipku kayak juga gitu. sendiri sih. Kalau misalnya orang lain gak ngusik aku gak bakal ngusik dia. Kalau orang lain baik sama aku ya aku baik sama mereka. Karena kalau selagi aku dibaikin sama orang ya aku kebaikin orang itu. Kalau misalnya dia mulai ngejelekin aku pertama, dia mulai ngerendahin aku pertama, bakal ku rendahin dia. Pokoknya sampai sebenci-bencinya, pijak pokoknya. Tapi sekarang
Hamba Sekarang Tuhan enggak, ya. sekarang dulu konteksnya Oh, dulu ya. Oh, dulu. Iya sih. Ya aku juga termasuk pelaku juga sih. Hmm. Ya aku juga termasuk pelaku juga sih. Hmm. Ya aku juga termasuk pelaku juga sih. Hmm. Nah, kalau aku kan dulu pernah jadi pelaku. Nah, Ya, kalau kau benar, pernah nggak sih? Kan kita kan membahas di sini kan tentang bully kan. Tentunya ada pelaku, ada korban kan. Nah, kalau aku tanya sama kamu sekarang nih, kau pernah nggak sih jadi korban bully lah? Ya, pernah mungkin diolok-olok, sampai lebih parahnya mungkin diludahin lah, dipukul lah atau apa, dimaki-maki. Pernah, Le. Tentunya ya. Semua orang pasti pernah diludahi, enggak diludahi juga sih. Enggak. Dipukul, Tapi aku dikatain, gak sampai dimaki. dikumpul, aku Oh, gak sampai dipukul sih, gak sampai ditendang gitu. Oh, berarti cuma mungkin sekedar kata-kata ya? Kata-kata aja. Tapi kalau kau sendiri? Ya aku kalau Oh iya, lupa, kau dikata-katain, kan kau diejek pelaku, kau udah dulu ya. Kalau Nggak, kita harus tetap jelasin juga. Kalau bukan kita, kalau saya, kalau aku sendiri sih, kalau aku dikata-katain dibully, prinsipku dia pernah bully aku nih. Aku harus kubuat dia lebih malu dari aku. Dulu aku gitu. Kalau sekarang dia bully aku ya udah. Dulu Berarti ya dia, teman, dulu. kalau sekarang berarti dia ngerendahin kita dong, sama aja ngerjain Tuhan kan. Nah itu kayaknya. Oke. Sesuai sih apa yang kau bilang tadi. Kok bisa sih ada orang yang bisa sampai bully tega itu? Aku juga kadang mikir aku, kok bisa ya aku dulu bully orang? Aku ngata-ngatain orang. Setelah sekarang mengenal, oh ternyata itu bully kayak gini. Nah pasti harus ada faktor. Tentunya ada faktornya kan. Kenapa kok kita bisa membuli orang ini? Kalau dari pandanganku sih dari dulu sampai sekarang kulihat dari orang-orang bully itu ya. Pastinya dari pertama, nggak jauh-jauh dari ruang lingkup keluarga. Mana keluarga? Karena itu yang menjadi pertemuan kita pertama di mana kita menjalani kehidupan kita kan. Pengawasan orang tua yang kurang, hubungan orang tua yang tiap hari berantem cekcok itu kan termasuk gimana ya? Dengan cara merendahkan satu sama lain kan itu termasuk juga. Nah, tentunya seperti yang aku bilang tadi, kayak prinsipku, kau ngerendahin aku, sekarang aku harus ngerendahin kau juga. Nah, sekarang orang prinsipnya juga kayak gitu. Dia bully orang karena dia pernah dibully. Oke, dia jadi Maksudnya korban gitu. juga ya berarti? Nah, dia harus berawal dari korban biasanya kayak gitu. Karena aku tengok beberapa kasus di luar sana itu, pelaku sebenarnya juga korban. Memperbandingkan sama tema kita kan, yang dari korban menjadi pahlawan. Oh. Ini nggak beda, dari korban menjadi pelaku. Oke, berarti mereka yang tadinya itu korban terus jadi pelaku pembulian. Berarti bisa disimpulin kalau misalkan orang itu tuh nggak bisa berdamai dong, nggak Benar. bisa menerima gitu Ya, kan? nggak terimalah dia kalau dia direndahin. Oke. Nah, dan lagi sih mungkin dari mana ya? Iri lah. Kenapa gue bilang iri? Kadang aku juga pernah iri sama orang. Dulu, ya dulu sebelum sekarang. Pokoknya perbandingannya dulu sama sekarang ya. Kalau iri sama orang, misalnya nih ku tengok, siapa lah, misalnya kau punya barang yang lebih bagus, misalnya punya Alkitab lebih bagus dariku. Aku nggak terima. Emang. Iya, enggak, punyaku juga bagus. Oh, oke. Ya, lanjut. Nah, misalnya kayak gitu, kita iri sama keistimewaan orang, kita kayak seolah-olah kita malah merendahkan orang itu kan, kayak gitulah. Pokoknya dia itu ingin, nggak mau kau lebih tinggi dariku, nggak mau kau lebih menonjol dariku. Segala sesuatunya pokoknya harus aku yang lebih tinggi. Selanjutnya itu apa ya, yang paling parahnya itu karena ini sih mencari perhatian, pengen dilihat orang. Mencari perhatian maksudnya caper. Ya nggak itulah, paham ya aku. cari perhatian ya, caper, naiknya Ya, caper lah. gimana itu maksudnya tuh? Kayak mana ya? Dia pengen dilihat orang. Kayak pokoknya menindas orang itu biar kelihatan kayak mana ya? Supaya dia ditengok orang ada perhatian khusus sama dia. Oh. Kadang ada orang nih. Ya kalau misalnya dia mau bully orang, kadang orang nengok, "Wah, orang ini kuat." Oke. So kuat biar dia nggak gentle. Iya. Kadang kan orang kalau direndahkan ditengok biar dia, oh berarti lemah orang ini kan kalau direndahkan nggak balas. Karena kalau dia mau balas memakian, dia balas kata-kata, dia balas pokoknya segala sesuatunya dia balas. Jadi ya di situ ngerasa berarti, wah aku berarti jadi orang kuat dong. Pokoknya meluapkan kayak mana ya, segala sesuatunya dalam diri. Oh, dia pengen kayak ditakutin gitu ya sama orang-orang di Nah, sekitarnya. pengen kelihatan lebih. Oke, Selanjutnya, oke. tadi kan aku bilang pengen kelihatan lebih. Berarti di situ berawal dari emosi kan. Nah, emosi itu dalam diri berarti keluarkan. Nah, banyak pasti dari mereka, teman-teman semuanya ya. Pelaku bullying ini sebetulnya disebabkan dari cara kita mengatur emosi. Kadang nih kita yang udah dibilang aku udah pandai ngatur emosi, aku nggak bisa. Pokoknya aku itu udah jadi orang tenang. Ya, buktinya mereka masih melakukan bully.
marah, maki-maki itu kan termasuknya hal kayak mana ya? Pokoknya meluapkan emosinya itulah. Pokoknya dirinya itu terprovokator. Dari misalnya kita pertama dibully, pokoknya kembali lagi itu tadi prinsipnya. Lo dibully pertama, berarti lo harus balas. Pasti kebanyakan orang kayak gitu. Oke. Emosinya terluapkan dari provokator itu tadi. Jadi ternyata begitu ya. Maksudnya yang bahkan yang tadi kamu bilang juga, mereka yang jadi pelaku bullying ini ternyata mereka yang tadinya itu adalah korban gitu. Ya benar. Karena mereka ingin apa ya, membalaskan, melampiaskan rasa marah mereka juga yang karena pernah Inilah, dibully itu. apa namanya, rasa ketidakterimaan dalam diri lah. Makanya akhirnya dilampiaskan sama orang-orang di sekitarnya gitu kan. Ya aku juga termasuk pelaku juga sih. Tapi kan Nil, ternyata banyak juga gitu. Bullying ini jenisnya tuh banyak. Yang tadi aku bilang sama waktu kamu tanya kamu pernah dibully nggak? Ya. Aku pernah jawab, tapi aku lebih ke kata-kata kan. Itu kan verbal. Lebih sering dimaki-maki daripada perundungan fisik ya. Iya, diejek, berarti- rasis, kayak gitu-gitu. Ya aku pikir dari dulu bully ini cuma satu kayak gitu aja. Oh, berarti ada macam-macamnya ya tentunya. Iya, ada banyak. Ada yang namanya tuh bullying versi bukan versi apalah versi. Jadi bullying kayak secara fisik gitu. Jadi bullying jenis ini Merujuknya tuh secara fisik itulah. mengarah pada perlakuan fisik. Kayak misal ditendang, dipukul, Kok sering kok dicubit. nyubitin aku? Itu membuli. Eh, Ya aku juga termasuk pelaku juga sih. Oh Tapi enggak, udah menerima. tapi kan kau menerima aja ya Yes, udah. yes, yes. Terus ya itulah kan kami udah Klop. klop. Saking klopnya kami berantem setiap hari. Oke. Terus kemudian bullying verbal yang itu tadi aku bilang yang lewat kata-kata itu ya. Obat herbal aja nih. Verbal. Oh ya, verbal. Verbal, Bukan herbal ya, verbal. Oke. Verbal bukan herbal. Benar-benar memalukan. Aku benar-benar malu. Nah, ini tuh bullying jenis ini adalah perilaku yang dilakukan secara verbal atau kata-kata. Misalkan nih contoh menghina, mengejek, rasis. Hitam, kurus, pendek, hitam, dekil. Itu maksudnya kayak gitu Iya. kan contohnya. Hitam. Ya aku juga termasuk pelaku juga sih. Itu kan mungkin orang bercanda kan, Ya, tapi itu itu sebenarnya konteksnya. bullying lah. Gak boleh itu, karena itu kan kita nggak pernah tahu kan perasaan orang, sih, bener sih. kedalaman hati manusia gimana. Padahal kita niatnya mungkin kalau dalam pandangan pelaku mau bercanda. Iya. Tapi dalam hati Tapi orang ternyata mungkin ngena orang itu banget terluka. gitu kan. Iya. Itu termasuk bully juga. Terus kemudian nih ada lagi yang ternyata ini juga nggak kalah berbahayanya, yaitu tentang bullying sosial, yaitu Kayak mana itu? nah ini nih jenis ini itu sering kali orang itu nggak paham kalau ternyata perilaku ini tuh termasuk bullying. Misalkan nih Hah? menyebarkan gosip atau rumor yang nggak benar, Oh, kemudian melemparkan rumor-rumor. lelucon jahat. Oh ya. Kemudian Ini sering mengajak- banyak kali dilakukan banyak orang ini. Ini lagi mengajak orang untuk mengucilkan seseorang. Sering Berarti nggak? Kayak misalkan nih, bikin komplotan lah misalnya. Hmm. Kita benci, contohnya kita benci sama si Vivin. mana aku Vivin, ngajak- mana Vivin? Oh. Nggak, contoh. Misalnya kau benci sama Vivin, terus kau ngajak aku, itu termasuk berarti ya kayak gitu ya. Iya kayak gitu, Pengajakan. dan aku bisik-bisikan sama kamu terus habis itu kita apakan si Vivin ya, kita apakan dia. Oh ya. Ya kami sebenarnya nggak suka samamu. Ya. Bercanda guys. Ya jadi itulah teman-teman yang tadi aku bilang, menyebarkan gosip, rumor yang nggak benar, terus kemudian melempar lelucon jahat, mengajak orang untuk mengucilkan seseorang, bahkan juga memberikan ekspresi atau gestur tubuh yang mengancam atau menghina. Dan juga ada juga orang yang kayak meniru dengan tujuan untuk ya menghina ataupun meremehkan orang itu juga termasuk bullying loh. Berarti banyak lah ya contoh-contoh bullying ini. Pokoknya bisa lah merambat kemana-mana kalau bullying ini ya. Pokoknya Bener intinya tujuannya buat merendahkan orang loh. Ya jadi teman-teman, kalau kalian mendapat perilaku seperti itu berarti bullying ya. Dan jangan sampai juga kita diam ketika melihat ada orang-orang di sekeliling kita mengalami hal yang demikian gitu. Maksudnya mereka dibully gitu, mereka Jangan menjadi diam, korban. apalagi Tapi kalau ikut-ikutan membuli. Jangan sampai Nah, Lebih tapi kalau parah. misalkan kita diam nggak nolong pun apa bedanya gitu kita sama pelaku Ya sih, itu benar. kan? Karena seperti yang kita tahu juga bahwa ternyata bullying ini juga memberikan dampak yang
cukup fatal gitu. Ada loh orang yang sampai bunuh diri gara-gara dibully. Dibully sampai stres masuk rumah sakit Ya, jiwa, sampai pokoknya depresi. psikologinya hancur lah ya. Ya mental kena Ngeri. mental. Ngeri banget sih teman-teman sebetulnya tentang bully ini. Yang mungkin kita para pelaku atau orang-orang yang biasa ngebully, mungkin kita menganggapnya ya bully ini hal biasa lah, ngejek-ngejek teman mungkin karena udah akrab. Tapi kan kita nggak pernah tahu isi hati. Ini loh teman-teman, tentunya kalian pernah nggak sih? Ya tentunya pernah lah semuanya mendapat perilaku bullying ini ya. Kalau kita dibully ini kan pasti rasanya nggak enak kan. Nah jangan sampai orang lain merasakan apa yang pernah kita rasakan. Makanya kayak tema kita pada malam hari ini, ya tentunya kita berbicara tentang dari korban menjadi pahlawan. Nah disinilah kita harus menjadi pahlawan buat mereka, bukan pahlawan kesiangan ya. Tentunya bukan pahlawan kesiangan. Oke. Kadang orang pengen menjadi pahlawan biar terlihat, ini apalagi pengen terlihat keren apa? Enggak. Karena kenapa? Tentunya kita kan pernah menjadi korban bully ini kan. Nah tentunya kita berpikir jangan sampai orang lain merasakan apa yang pernah kita rasakan tentang kesedihan hati itu. Kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Kita menolong mereka. Beranilah kita ngomong sama orang yang membuli itu. Ya tentunya takutnya orang yang dibully itu dibully balik, nanti mereka yang kena mental juga. Jadi kita ceritakanlah sama orang-orang yang pelaku itu supaya mereka itu bisa menyadari apa yang mereka lakukan itu, gitu loh. Iya, tapi kan Nil, ternyata banyak juga orang yang memilih untuk lebih diam gitu karena mereka takut mereka juga yang dibully gitu sama orang Takutnya itu. mereka yang ngasih tahu, lu sok alim, lu sok ini, itu kan termasuk dibully kan, kayak gitu. Makanya mungkin kadang orang-orang berpikir kayak gitu kan ya, tapi apa salahnya kita mau mencoba buat ngasih tahu kan yang sebenarnya. Itu sih menurutku nggak usah takut sih. Jadi harus memang benar-benar berani ya. Ya benar. Walaupun mungkin kamu resikonya itu dibully juga dan juga bahkan dibenci ataupun dikucilkan, tapi menurutku ya nggak apa-apa demi kamu melakukan hal yang benar. Iya. Itu nggak apa-apa karena Tuhan pun memperhitungkan ya kan. Tentunya. Nah tapi kan kau sendiri lah Nil, masalah kau nggak pernah dibully, pastilah kau Pernah, makanya ya apa-apalah, ya mungkin bentuk diajak. apalah. Kalau sekarang ini ya, sekarang ini mungkin karena Apa? lagi kosong kan guys, gak ada pasangan, lagi ada cowok yang padahal udah umurnya diharuskan buat pacaran, diajak sama mereka jomblo atau apalah. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Lebih baik jomblo tapi happy daripada punya pacar mandang fisik. Kasihan dia, kelamaan jomblo sampai stres. Kau harus membantu mencarikannya pacar Squidward. Ya aku juga termasuk pelaku juga sih. Itu salah satu, kalau bagiku itu Oh salah itu satu bully ya? salah satu bully. Kenapa aku bilang? Ya itu sama aja merendahkan inilah apa namanya perasaan orang lah. Oh. Ya kita kan tahu masing-masing orang mungkin mau cari pasangan atau apa kan, kita kan nggak tahu kan. Aku kadang kayak gitu, tapi kadang ku ejek balik orang itu yang udah punya pasangan aja sering ribut itu kan, mending nggak punya pasangan nggak pernah ribut, makmur hidupnya. Itu kan simpel. Nah, buat ngadapin ini juga sih, aku juga berpegang sama ayat Alkitab juga tentunya buat ngadapin bullying supaya orang-orang juga yang dibully itu juga gimana ya ngerasa, kalau aku dibully atau pelaku bully juga harus ada ayat Alkitabnya juga yang buat ngeliat loh, tentunya kan. Nah, mungkin adalah gimana ya dari coba buka Alkitab dari Dari mana? Matius 7 ayat 12 kayaknya. Kemana Matius kule? Matius 7 kayaknya. Ayat 12. Oh ya ini nih jalannya mana. Oke, Saudara Dita mohon dibacakan. segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berperbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah Nah. inti Taurat dan nabi-nabi. Nah, tentunya teman-teman, firman Tuhan pada malam hari ini, pokoknya segala sesuatunya kita hari dengan firman Tuhan ya. Nah, dalam Matius 7 ayat 12 ini, di sini kan menyatakan kan tentang segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Nah, di ayat ini menekankan kalau kamu ingin diperbuatkan baik kepadamu, ya kamu harus berbuat baik sama orang dulu. Bukan masalah tentang hasil akhirnya nanti. Yang penting kamu berbuat baik dulu sama orang. Kalau kamu gak pengen dibully, jangan kau bully orang lain.
kalau misalnya kau dibully sama orang lain ya, misalnya teman-teman ya, contohnya si Dita dibully sama orang lain, ya jangan kau balas hal itu dengan bulian. Kan firman Tuhan di sini tertulis, segala sesuatu yang ingin kamu perbuat kepada orang lain, perbuatlah demikian kepada mereka. Jadi Dita harus membalas hal itu dengan perbuatan baik. Kenapa demikian? Ya tentunya orang itu pasti tentunya akan berpikirkan, kok aku bully dia malah baik sama aku. Oh. Kadang pasti pola pikir orang kayak gitu kan. Iya. Gak mungkin manusia itu gak ada perasaan buat berpikir seperti Kayak di itu. film-film ya kan? Nah, ya bisa lah kita sangkutkan dalam film. Iya, banyak Indosiar, soalnya yang kebanyakan Indosiar. iya, banyak yang kayak gitu, Orang kayak yang gitu jahat-jahat berpikir. gitu. Ya, yang Nah. mereka ada kan orang yang dijahatin terus tiba-tiba yang buat Yang- jahat ya, itu berbuat baik sama dia. dibaikin sama orang itu, jadinya dia langsung bertobat dan minta maaf gitu kan. Siapa tahu orang-orang yang bully kalian itu terus kalian perbuatan baik, siapa tahu bertobat kan. Puji Tuhan kalau bisa kan. Iya benar Tapi banget. segala sesuatunya kalau nggak kita coba terlebih dahulu tentunya nggak akan sia-sia kok, tenang aja. Jadi itu sih teman-teman kalau dariku. Pokoknya mana ya, ku tekankanlah sama kalian yang tukang bully itu, karena aku dulu juga tukang bully. Ya, Nggak kau enak ngomong jadi sama tukang dirimu bully. sendiri dong. Karena kayak mana ya? Nah kalau sekarang kan udah, makanya dulu aku sebelum ini ya, dulu nggak tenang aku loh, sering bully orang itu. Tengoklah Vivin ketawa-ketawa di Dia, belakang dia itu. juga termasuk tukang bully dia. Iya, sebenarnya dia pun teman-teman. Jadi Vivin itu Tukang bully. Kadang gini loh, serius loh, tukang bully tuh. Kadang kalau malam nih mau tidur, kita berpikir sama orang yang habis kita katain, dia sakit hati nggak ya? Aku kadang mikir kayak gitu juga. Tapi besoknya tetap terulang lagi. iya ketawa-ketawa lagi, kok kayak gak ada Gitu. dosamu memang. Nah, makanya itulah, jangan sampai kita seperti itu sih teman-teman. Pokoknya hal ini harus bermanfaat bagi kalian. Stop bully ya. Dari korban menjadi pahlawan pokoknya. Kalian yang tadinya dibully, kalian harus juga memberikan diri kalian, menolong orang lain menjadi pahlawan supaya mereka tidak merasakan hal yang kalian rasakan juga. Jadi cerita anti bully. Oke, tap. Terus kan ada juga ayat firman yang bilang, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik itu untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengar itu menerimanya dengan baik gitu. Ramal penglihatan. Efesus. Gak tahu Efesus berapa. Efesus 4 ayat Buka, 29 coba. Iya Efesus 4 ayat 29. Mana Efesus we? Aku lupa Udah aku. pindah ya? Mana nih perjanjian mana? Vivin. Vivin ini. Vivin, Ingat, suaramu, teman-teman. Vivin. Dia mencemooh kami teman-teman, walaupun kami lama buka Alkitab teman-teman. Efesus 4 ayat 29. Coba baca di Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, mulut, jangan sampai Ya. keluar dari mulutmu. tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Mana? Untuk kita semua teman-teman, Vivin ini- bukan hanya untuk Niel, tapi untuk kita Oh. semua ya. Vivin ini ngejudge dia. Habis ini kalian penyelesaian lah kayaknya. Nah, jadi perkataan kotor ini bukan cuma maki-makian tentang kebun binatang yang keluar ataupun bahasa-bahasa yang keluar, tapi perkataan kotor ini ya pokoknya tentang merendahkan orang, segala sesuatunya pokoknya jangan sampai keluar dari mulut. Ya Tetapi intinya perkataan baik lah. perkataan Yang kita harus jadi berkat ya buat orang lain ya. Yes, itu benar teman-teman. Walaupun semuanya. mungkin ya orang-orang di sekitar, maksudnya kan kita kan cenderung melihat kekurangan kelemahan orang-orang Ya kan. benar-benar. Walaupun kita bisa melihat itu, ya udah cukup simpan dalam hati dan pikiranmu aja, nggak perlu diungkapkan dan nggak perlu menjadikan itu sebagai lelucon ataupun candaan gitu. Jadi perkataan yang kita lakukan ini harus membangun perasaan orang, jangan malah melemahkan tentang pandangan orang. Kayak Vivin kemarin dia cerita, dia tayang katanya di Boom, dia berpikir, rambutku kayak gini, aku kayak gini sekarang. Itu kan dia langsung berpikir sakit hati, mungkin merasa dirinya dibully. Itulah teman-teman. Jadi sekarang dia lagi malu dia teman-teman. Ya, sini Makanya dulu, dia di Vin. belakang Vin, sini kamera dulu. dia. Gak mau dia masukkan. Oke, jadi itulah teman-teman semuanya. Jadi pokoknya yang pertama itu tadi, pokoknya keluarkan perkataan yang baik dari mulut. Pokoknya perlakukan orang-orang itu seperti apa yang kamu ingin nih. Jangan pernah bully mereka, tetapi perlakukan mereka dengan baik. Oke, mungkin itu aja sih. Udah jam berapa sih ini? Nah, udah bisa lah ini. Oke ya, jadi intinya itu ya teman-teman. Yang tadi kami bilang bahwa dari korban menjadi pahlawan, itu Yes. maksudnya apa? Jangan sampai kalian yang tadinya itu menjadi korban bullying ataupun kalian yang nggak pernah jadi korban pun, jangan pernah
apa ya? Membuli. Dan juga jangan diem aja juga. Iya, jangan diam aja kalau ngeliat teman kita ataupun orang-orang di sekitar itu mendapat perlakuan bullying itu. Tapi kita harus berani gitu untuk menegur, untuk membantu, Jangan malah untuk ikutan menunjukkan, malah. ya, iya, Jangan malah ikutan juga. untuk menunjukkan kasih gitu Yes. kepada korban itu. Jadi itulah ya, prinsipnya tuh kayak gini. Yang tadi aku bilang, yang kita bilang tadi bahwa dari korban menjadi pahlawan itu maksudnya kalau kamu pernah merasakan dibully, kamu kan udah tahu kan rasanya gimana Ya, dibully rasanya itu nggak tentunya enak ada. kan. Ya. Jangan kamu biarkan orang lain juga merasakan hal yang sama. Yes. Kadang orang kan berpikir, masa cuma aku yang merasakan? Dia harus merasakan juga dong. Enggak, itu stop. Jangan berhenti salah seperti guys. itu. Itu konsep yang salah yang harus diubah. Itu sangat keliru. Itulah teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman. Kita harus jadi pahlawan-pahlawan bagi mereka yang dibully. Pokoknya jangan kalian Jangan jadi ikut pelaku. membuli. Oke. Ya. Ini itu aja sih ya malam Oke. hari ini ya. Ya, Bro. walaupun sebentar tapi Bermakna. ya, Jangan pasti membuli orang mengingatkan lain. teman-teman. Cerita anti Semangat bully. ya kalian Oke? yang jadi korban ataupun yang jadi pelaku, bertobat. Firman Tuhan Bertobatlah, kerajaan hari Allah ini- sudah dekat. Firman Tuhan ya benar. Firman Tuhan malam hari ini menegur kita semua ya. Jadi fighting. Oke. Siapa bro ini? Aku lah ya. Kemarin kan minggu kemarin udah aku Iya, kayaknya. aku. Gantian lah. Oke, let's pray together forever and ever. Oke, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk malam hari ini, untuk boleh bersama-sama dengan Daniel menyampaikan mengenai bullying ini kepada teman-teman dimanapun mereka berada yang saat ini sedang menonton. Terima kasih siapapun mereka Tuhan yang mungkin mereka adalah korban ataupun mereka adalah pelaku. Tuhan yang mengenal setiap hati mereka, Tuhan mengenal apa yang menjadi kondisi mereka saat ini. Mungkin mereka sampai stres, depresi, ataupun itu menghambat hubungan mereka dengan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan supaya anak-anak Tuhan boleh sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Biarlah lewat bullying-bullying yang mereka dapatkan itu membuat mereka tidak menjauh dengan Tuhan, tapi boleh semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa dalam Tuhan, dan semakin diasah oleh Tuhan. Dan juga para pelaku-pelaku, mereka boleh bertobat di hadapan Tuhan. Mereka boleh mengakuinya di hadapan Tuhan dan tidak akan membuat itu lagi kepada orang-orang di sekitar mereka. Jikalaupun Tuhan mendapati mereka-mereka yang menjadi pelaku, ternyata ada kekosongan dalam hati mereka, ternyata ada luka masa lalu dalam hati mereka, Tuhan yang akan sanggup menyembuhkan, Tuhan akan mengisi kekosongan itu, sehingga kasih Tuhan saja yang boleh memenuhi kekosongan itu. Terima kasih, kami menyerahkan setiap penonton dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam setiap kesehatan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap pekerjaan, pendidikan, apapun itu tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Biarlah mereka boleh mampu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Dan kami, aku dan juga Daniel boleh terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi dan boleh menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa kami, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman semuanya, sampai berjumpa lagi di minggu depan dengan topik yang lebih seru lagi, dan tentunya kembali lagi jangan lupa tonton kami terus ya, oke? Di hari dan di jam yang sama. Oke. Oke, dadah. Nah.